Halo Scorpio, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energinya kamu ya. Kita tarik di bulan Juli, tapi ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kalian ketarik untuk nonton ataupun baru nonton ya setelah bulan Juli, baru nemuin video ini, itu bisa juga ya, karena barangkali di saat itu pesannya memang ditujukan buat kalian gitu. Dan ingat, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat semua teman-teman yang berzodiak Scorpio. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Dan tidak lupa saya ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, untuk memakai handfree atau earphone saat mendengarkan, oke? Di sini kartunya udah saya shuffle, sekarang kita langsung baca aja. Ini oracle untuk kedepannya ya, koneksi kamu dan dia. Dan di sini kartu tarotnya untuk energinya kamu dulu ya. Di baris pertama ada the devils, ada 8 of swords, ada 8 pedang di sini. Kemudian ada 6 cup di sini ya. Kemudian ada knight of swords di sini. Aku rasa kamu banyak ini ya, pikiran negatif gitu ya, ataupun energi negatif di sini. Stres ya di sini. Kamu banyak pikiran juga di sini aku melihatnya. Dan di energinya pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ya, Scorpio, ada 8 tongkat di sini ya. Kemudian ada Page of Wands. Kemudian di sini ada The Hierophant. Aku ngerasa kalian memiliki koneksi spiritual di sini, bisa soulmate atau twin flame, dan di sini ada The Star. Oke. Dan di bottomnya kamu, di sini ada Sage of Swords ya. Di sini aku ngerasa kamu kayak hubungan kamu udah ini ya, mungkin kamu udah nggak ada komunikasi ataupun udah jauh ya, kalian udah ada jarak di sini. Dan aku ngeliat kayak kamu mungkin belum bisa move on ya, kamu berusaha melupakan seseorang ini ya. Jadi kayak kamu berusaha melupakan mantan kamu ya, pasangan kamu ini, seseorang yang kamu pikirkan inilah ya. Dan kamu kayaknya tuh ngerasa kayak nggak bisa gitu loh ya, kayak stuck ya dengan dia gitu di sini ya. Kamu masih sering inget dia, kepikiran dia gitu ya. Dan kenangan-kenangan indah saat kalian bersama di sini juga kayaknya tuh teringat kembali gitu loh. Bahkan kamu sering mengingat gitu loh, nggak inget-inget tapi keinget lagi gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa terbelenggu gitu ya dengan energi masa lalu. Dan kamu juga ngerasa seolah-olah kamu nggak bisa lepas gitu loh dari seseorang di masa lalu kamu ini. Kamu merasa kayak sulit banget gitu loh, kayak melepaskan diri dari dia itu kayak sulit banget gitu loh ya. Padahal di sini kamu sudah berusaha move on ya. Kamu mungkin juga kayaknya mencoba untuk mencari gitu ya, tapi kayak nggak bisa gitu, nggak bisa lepas gitu dari dia gitu, nggak bisa melepaskan diri gitu ya. Jadi kayak kamu tuh masih keinget terus gitu loh ya. Dan ini membuat kamu tuh stuck. Kamu seolah-olah tuh kayak di hati dan pikiran kamu tuh cuman ada dia gitu loh. Dan di sini ada keinginan kamu tuh untuk kembali gitu, ada keinginan kamu seperti itu, cuman di sini ada ego yang menahan kamu gitu loh. Kamu juga orangnya cukup tertutup di sini, tidak terbuka ya, gengsi, egomu cukup tinggi ya, sehingga kayak meskipun kamu punya perasaan, kamu hanya memendamnya gitu loh. Kamu hanya memendamnya di dalam hati kamu gitu ya. Selain gengsi juga mungkin kamu belum bisa ini ya, belum bisa healing ya dari
trauma ya, dari trauma masa lalu. Maksudnya trauma di sini kayak mungkin hubungan kamu di masa lalu ya, sebelum kalian berpisah itu kayak cukup toksik gitu ya di sini ya. Jadi kayak kamu udah mungkin karena ada suatu kejadian yang membuat kamu kayak nggak terima gitu loh. Jadi kayak emosi kamu meledak, kamu marah, dan kamu memilih memutuskan hubungan ataupun memutuskan komunikasi gitu, pergi dari hubungan. Nah kayak gitu. Tapi ternyata setelah kamu pergi, kamu justru stuck di sini ya. Dan aku rasa kamu ingin kembali, karena aku rasa di sini energinya kamu kayak masih ini ya, mau keluar tapi masuk lagi, keluar masuk lagi. Nah kayak gitu. Kamu juga sering stalking ya di sini, stalkingin pasangan kamu ini. Kayak mungkin kamu juga kepoin sosmednya dia atau cari tahu tentang dia. Nah kayak gitu. Ini yang membuat kamu makanya agak susah move on juga gitu loh. Selain itu kalian juga memang punya koneksi yang cukup kuat ya. Ada chemistry yang cukup kuat di sini. Koneksi batin juga cukup kuat di sini ya, antara kamu dan dia gitu loh. Mungkin saat ini kalian nggak ada saling komunikasi atau sudah berjauhan, tapi hati dan pikiran kalian tuh masih sama-sama saling terkoneksi di sini. Jadi kayak ada koneksi batin gitu loh ya. Dan energinya dia di sini ada Eight of Wands ya. Meskipun kalian berpisah tuh kayak energinya tuh cukup kuat gitu loh. Kalian tetap masih sama di sini. Di sini berpisah, tapi di sini secara energi kalian nggak saling terpisah gitu loh. Dan dia juga kayaknya tuh pengen komunikasi dengan kamu ya. Dia pengen kembali juga sama kamu. Dia juga masih sering mikirin kamu, rinduin kamu gitu loh. Dia di sini juga berusaha untuk keluar ya, move on gitu juga. Tapi kayaknya dia juga nggak bisa. Dan dia kalau memang di posisinya dia ya yang memiliki cukup toksik ya gitu ya, kayak mungkin dia itu orangnya kayak kekanak-kanakan ya dulunya, sebelumnya saat berhubungan dengan kamu, tidak dewasa. Terus dia juga mungkin kayak apa ya, pergaulannya juga nggak baik gitu ya, kayak sering minum minuman keras ataupun pergaulan bebas, apapun itulah ya, yang jelas di sini ke arah yang negatif gitu loh, sehingga kamu kayak mungkin nggak suka gitu loh, nggak suka dia yang seperti itu gitu, atau bahkan mungkin dia keluar masuk dalam hubungan, kalian sering bertengkar. Nah kayak gitu loh istilahnya, pokoknya ada toksik ya energi gitu loh ya. Bahkan mungkin juga kekerasan, kamu menerima kekerasan itu kan karena dia nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan amarahnya. Nah kayak gitu. Tapi di sini dia sudah berubah gitu loh. Dia berusaha untuk meninggalkan ya. Di sini ada transisi ya. Dia berusaha untuk meninggalkan, hal-hal yang buruk di belakang gitu loh. Dia mau berubah di sini gitu loh. Dia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik di sini ya. Makanya di sini juga ada High Priestess ya. Aku rasa dia sudah menemukan sebuah kesadaran diri, mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan dia kayak seperti seseorang yang terlahir kembali. Di sini ada Page of Wands ya. Dia ingin komunikasi lagi dengan kamu, tapi sepertinya dia hanya menunggu dan menahan diri. Mungkin dia malu gitu loh dengan sikapnya di masa lalu dengan kamu. Nah kayak gitu. Jadi kayak dia hanya menunggu saja gitu. Tapi di sini aku merasa akan ada pergerakan di pihak dia, tapi berlahan-lahan ya, karena mungkin dia belum siap gitu dan menunggu dia siap dulu ya. The High Priestess di sini dia sudah sudah memiliki sebuah kesadaran diri gitu ya. Jadi kayak dia udah berubah menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana di sini, lebih tenang. Jadi nggak kayak kalau dulu mungkin orangnya pemarah gitu ya, dan juga mungkin kasar sama kamu beberapa ya. Tidak semua, tapi di sini dia sudah berubah gitu ya. Dia sudah banyak belajar di sini ya.
Dan juga di sini ada the star ya. Dia berharap bisa memulihkan hubungannya dengan kamu lagi gitu loh. Dia sudah dia sudah tahu gitu loh tujuannya untuk masa depan apa, itu dia sudah tahu, harapannya apa ke depan itu sudah tahu gitu loh. Jadi kayak dia lagi memplanning ya, mempersiapkan untuk itu gitu loh, untuk menuju ke sana. Nah gitu. Salah satunya ya mungkin kembali sama kamu di sini. Aku lihatnya seperti itu, cuman energinya belahan-lahan gitu. Kalau kamu mungkin di sini masih kacau di pikiran kamu ya, kamu belum balance di sini, tapi dia udah balance gitu. Ya, karena aku lihatnya di sini ada energi feminim ya, dan di sini juga ada energi the devil ya, jadi kayak berlawanan gitu ya. Mungkin ingin kembali juga masih ada rasa malu gitu ya. Sebelumnya dia kayak dalam hubungan mungkin juga pengendali atau mengontrol gitu ya. Tapi ini bisa vice versa ya. Kamu banyak ketakutan di sini ya. Kalau kamu banyak ketakutan, banyak kecemasan gitu. Kamu sebenarnya pengen lari gitu loh ya, pengen keluar dari situasi kamu. Tapi kayaknya tuh kamu nggak bisa ya, kayak kembali lagi gitu loh. Di sini kamu harus lebih ini ya, lebih balance di sini. Kamu lebih banyak tenang ya di sini. Kamu harus tenang, lebih banyak masuk ke dalam diri kamu di sini. Kalau kamu memang menginginkan dia kembali, kamu harus merubah juga diri kamu ya, terutama cara berpikir kamu. Karena ada sesuatu hal yang menghambat kamu. Ini bisa ketakutan kamu atau trauma kamu di masa lalu gitu loh. Karena mungkin kamu juga ada rasa tidak terima, rasa marah gitu, tapi di satu sisi kamu masih sayang, masih cinta. Nah kayak gitu loh. Pengen move on, pengen pergi, tapi susah gitu loh. Karena hati kamu masih ke dia terus gitu loh. Yang kamu rasain itu kuat banget gitu loh. Ya. Karena mungkin di sisi feminim adalah kamu ya, dan dia di sisi maskulin. Jadi kayak kalau feminim itu kan energinya cukup apa ya, istilahnya kalau cewek tuh ya lemah lembut gitu loh ya. Kalau yang cowoknya ini mungkin kasar gitu loh, jadi kayak nggak bisa dikasarin. Nah ketika dikasarin itu kayak ngerasa nggak terima, terus ngerasa pasangannya nggak sayang, bahkan di sini kayak menjadi ketakutan gitu, menjadi trauma. Kalau kembali lagi dia kayak gini lagi gimana ya. Nah kayak gitu, kamu juga ada dalam posisi itu gitu. Tapi kalaupun kamu ingin pergi dari dia, kamu ngerasa kayak cinta kamu tuh cuman untuk dia gitu, kamu nggak bisa lupa gitu loh, karena koneksi kamu kuat di sini ya. Kamu memang benar-benar dalam situasi yang kayaknya tuh susah payah banget gitu loh untuk move on, itu nggak bisa di sini. Mesti energinya ketarik lagi ke dia gitu ya. Dan kita lihat untuk koneksinya ke depan ataupun pesannya di sini apa ya. Di sini ada financial and career ya. Aku rasa mungkin pasangan kamu ini ada masalah finansial ataupun karir gitu ya di sini. Jadi dia kayak berusaha berjuang untuk menstabilkan finansialnya dulu gitu loh ya, sebelum dia traveling ke kamu gitu. Karena di sini kan dia lagi memplanning gitu ya untuk masa depannya kayak apa gitu, harapan dia ke depan tuh kayak gimana gitu ya. Jadi dia harus siap dari segi finansial dulu. Mungkin dia ada suatu rencana gitu ya untuk datang ke kamu, itu pun karena di sini juga ada jarak ya. Jadi kan untuk transport itu kan juga butuh uang. Nah kayak gitu. Belum lagi kalau dia punya impian ke depannya bersama kamu, misalkan ingin menikah. Nah itu kan juga membutuhkan persiapan dari segi materi gitu ya, uang gitu. Dan di sini ada forgiving and learning ya, maafkan dan belajar gitu loh. Jadi kalian itu harus bisa saling memaafkan dan belajar dari masa lalu atau pengalaman atau koneksi kalian ya, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Atau ketika kamu sudah berubah ya menjadi seorang yang lebih baik, maka di sini kamu akan bisa menjalin hubungan juga lebih baik lagi gitu loh, karena kamu tahu
bagaimana caranya menghadapi pasangan, bagaimana caranya menghadapi diri kamu sendiri gitu ya, di saat kamu mungkin mendapatkan suatu masalah, nah kayak gitu dalam hubungan, nah kamu akan bisa menghadapinya gitu loh, akan bisa menyelesaikannya, nah gitu. Dan di sini memang dia akan datang traveling lagi ke kamu untuk meminta maaf di sini, untuk diberi kesempatan lagi. Di sini juga ada healing family issue. Nah, beberapa di sini mungkin aku merasa kalian sudah pernah menikah di sini ya. Kalian udah menikah gitu, mungkin kemudian mengalami suatu perpisahan ya. Karena ini ya, mungkin dulunya hubungan kalian cukup toksik ya. Ada yang kayak di dalam hubungan itu mungkin pasangan kamu punya selingkuhan, kemudian alkoholik, kemudian sering mukulin kamu, nah kayak toksik banget gitu loh ya, sehingga kamu mungkin memutuskan untuk memilih pergi dari dia. Nah, beberapa mungkin seperti itu. Tapi di sini belum ada ini ya, belum ada status gitu loh, pernikahannya tuh bener-bener udah berpisah atau enggak gitu loh ya. Karena di sini juga ada high British ya, kayak seperti statusnya tuh nggak jelas gitu loh, antara ini bener-bener udah bercerai atau masih, itu nggak jelas gitu, kayak menggantung gitu, bisa dibilang gitu, menggantung gitu. Nah, tapi di sini akan memperbaiki ya, akan ada perbaikan. Kalau kalian yang belum menikah di sini kayaknya ada kesempatan atau harapan ke sana gitu ya. Tapi beberapa juga memang aku merasa ada trauma dari masa lalu ya, masa kecil, yang ketika kalian dipertemukan ini mengangkat itu lagi gitu loh ya, trauma kamu, isu-isu kamu di masa lalu juga di sini untuk pemulihan gitu. Tapi beberapa juga di sini pertemuan kalian itu membuat kalian healing bareng gitu ya. Healing bareng maksudnya di sini kamu belum benar-benar bisa sembuh, dia juga belum benar-benar bisa sembuh dari rasa sakit hati karena perpisahan ini gitu loh. Bukan kamu saja yang merasakan kesedihan, dia juga merasakan kesedihan gitu. Dan ketika kalian bertemu lagi, nah di sini kalian bisa healing bareng, nah gitu, bisa sembuh barengan gitu loh, karena sudah bisa belajar di sini dari masa lalu dan memaafkan, ataupun ingin meminta maaf kedua-duanya, saling memaafkan, saling meminta maaf, nah kayak gitu. Oke. Dan di sini untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius paling kencang, kemudian energinya Taurus juga paling kencang di sini ya, Capricorn, kemudian Fire Sign, Aries, Leo ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Kalaupun ada energi yang tidak tersebut pun bisa ya, kalau memang situasi dan kondisi kalian seperti ini gitu loh ya. Jadi cocokin saja mana yang resonate. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu gitu ya. Dan juga energi bisa bersifat terbolak-balik ya gitu, jadi bisa kebolak-balik dengan pasangan kamu. Oke. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Scorpio ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.